Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara ASHOGI seri ke-205, Apa saja Kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali ke layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Objin yang ikut serta dan update ilmu di ASOGI dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik, yaitu manajemen kanker endometrium pada usia muda. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Tatit Nurseta, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat sore, selamat sore, Prof. Selamat sore, good afternoon. Kemudian kita ada materi yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Dr. Dino Rinaldi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Abdul Muluk, Lampung. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Baik. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Irma Safitri, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Dewi. Selamat sore, Prof. Tati. Selamat sore, Dokter Dino. Selamat sore. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan Mbak untuk kesediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI ke-205. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dari minggu ke minggunya. Kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara pertama, kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Selamat sore, dokter. Ya, halo, selamat sore. Saya mengikuti Prof. Tatit. Good afternoon. Selamat sore, Bu Sekjen. Ya, selamat sore, Prof. Tatit, Dokter Dino, Dokter Irma. Ya, sudah ya, giliran saya ya. Ya, baik, dokter. Silakan, dok. Baik, terima kasih, Dokter Delita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam hormat, salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama selalu kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu luar biasanya nikmatnya yang diberikan kepada kita semua ya, terutama nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam acara virtual ini ya. Tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini dalam bertepatan dengan Ramadan ya, saya dalam hal ini tentu saja mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana dari Surabaya yang begitu luar biasa yang selalu mengarahkan ya. Sehingga saat ini ASHOGI sudah sampai pada seri yang ratusan begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sejarahnya ini cetusan-cetusan sersan ya, serius tapi santai, santai tapi serius, tapi ternyata alhamdulillah sampai detik ini Profesor dokter sekalian masih begitu setia ya menghadiri acara yang kita banggakan ini, dan saya terlaporkan adalah yang terdaftar 250 partisipan nih Prof. Tatit ya, siap-siap sebagai moderator kebanjiran pertanyaan dari pemirsa. Siap, Ya, siap, siap. pemirsa saintifik ya, insya Allah. Jadi di sini tentu sudah
hadir, pakar-pakarnya Dr. Dino dari Lampung ya, Dr. Irma dari Makassar ya. Terima kasih banyak yang sudah begitu luar biasa memberikan dedikasi, komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi hoki dan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia khususnya. Jadi topik ini sedikit kita mengulang-ulang lagi. Jadi topiknya sekarang adalah shifting shifting insiden pada usia muda ya, Prof. Tatit ya. Jadi kemarin Ya, kanker cervix pada usia muda, kanker ovarian pada usia muda. Sekarang gilirannya adalah kanker endometrium pada usia muda, begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini tantangan sekali onco-fertility, bagaimana kita bisa mencapai oncologic outcome dan juga fertility outcome yang selaras begitu ya, tanpa untuk bisa artinya mengorbankan oncologic outcome-nya. Jadi sekaligus laporan ya bahwa berdasarkan cancer register kita usia muda saat ini sudah bergeser sedemikian rupa ya. Kalau kita lihat dari 25 tahun terakhir, ternyata pada usia muda ya di bawah 35 tahun itu memang sekitar 5,4% gitu ya, 25 tahun terakhir. Tapi ternyata 5 tahun terakhir bergeser pada 13,9%. Artinya ini hampir 3 kali lipatnya nih. Usia muda menderita kanker ginekologi dan ini perlu tantangan multidisiplin ya untuk mencapai tadi ya oncologic outcome sekaligus fertility outcome-nya. Nanti bagaimana strateginya, apa saja yang harus kita perhatikan, kriteria seleksi, multidisiplin, apa saja yang kita libatkan, teman-teman keilmuan lainnya nanti kita akan diskusikan secara komprehensif ya. Tentu tidak sabar lagi kita mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini dan juga moderator kita yang 11 Februari lalu genap menjadi seorang guru besar dari Malang ya. terima Selamat kasih, Prof. Tatit Dr. ya. Tovan. Kita tunggu makan-makannya ya, mangan-mangannya kita tunggu. Baik, demikian itu saja. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa. Terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalasnya dari Profesor Dokter sekalian. Selamat mengikuti acara SOGI dan juga selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan nanti malam pertama kali untuk yang mengikuti pemerintah. Saya haturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, wabarakatuh. Bu Sekjen. Ini Hatur nuhun, Prof. Terima kasih Tatit, Dr. Dr. Dino, Tovan. Dr. Irma ya. Monggo, Dr. Devita, silakan. Terima kasih Dr. yang sudah bersedia untuk pada sore hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Prof. Tatit, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kali ini kita eh, mempertemukan dua pembicara dari Sumatera dan dari Sulawesi ya. Satunya dari Sundaland, satunya dari Ya, Daratan Prof. Sahul ya. Memang kanker endometrium usia muda ini topik utamanya itu kan yang konservatif gitu ya. Kita dengarkan nanti bagaimana implementasinya, bagaimana tips dan triknya. Tidak berpanjang kata, saya berikan waktu kepada Dr. Dino dulu ya. Kemudian selanjutnya Dr. Irma Safitri dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, silakan. Monggo dimulai Dr. Dino. Maaf dok, dari saya dulu mungkin Ya, Dokter makasih Dino. dok. Ya. Oh ya. Ya, Oh iya, karena silakan nggak apa-apa. ya, ya, mau dok. Ya, karena pendahuluan dari saya dulu. Ya, ya, ya. Saya Oh izin ya, share. monggo silakan, Dok. silakan, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa nggak bisa ya? Mbak Lucy, ini kok nggak bisa ya? Oh ya. Oh ya. Ini dibantu di-share-kan ya? Terlihat dengan jelas, Dok. Ya, ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, boleh saya mulai ya, Dok ya? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipercayakan oleh Ashogi untuk beberapa kalinya untuk
kanker endometrium. Alasan kanker endometrium pada usia muda. Slide. Mbak Lutfi. Iya, gimana dok? Ada yang bisa Boleh dibantu? di next. Boleh di, karena bukan saya yang share ini. Suaranya tidak terdengar dok. Maaf dok. Suaranya belum masuk dok. Ya. Udah kedengaran dok. Ya, terdengar sekarang dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya bisa ulang dari awal. Ya, agak lambat ya kayaknya ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang kanker endometrium pada usia muda ini. Semoga suara saya jelas, dok, Prof. Ya, jadi kanker endometrium ini kita tahu bahwa merupakan satu daripada beberapa kanker ginekologi yang kita tahu pada negara berkembang, dan paling sering ini didiagnosis pada usia yang lanjut, itu dengan pada usia postmenopausal woman, dan insidensinya itu maaf, boleh di slide next. Gimana? Apakah sudah terlihat? Terlihat tapi suaranya tidak ada. Izin terlihat, Prof. Iya, terlihat tapi suaranya tidak masuk. Terlihat tapi suaranya tidak ada, Mbak. Gimana, Dokter Irma Safitri? Masih online?
Gimana, Maaf, dokter? Ya, sudah ini sudah masuk lagi. Ini bermasalah linknya sepertinya. Boleh di-share ulang? ya, Minta maaf, suaranya sudah Prof. masuk, Minta maaf. dokter. Ya, minta maaf, Prof. Boleh di-share ulang, Mbak? Mbak, ya, ya. Boleh diulang dari awal, Mbak? Ya, maaf dok, maaf Prof, ini masalah teknis ini. Ya, saya lanjutkan dok, Prof. Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa kanker endometrium ini lebih sering terdapat pada wanita-wanita yang postmenopause dengan usia lebih daripada 60 tahun. Dan insidensinya pada angka ini semakin meningkat dan juga resikonya hubungannya dengan obesitas dan tanpa adanya progestin. Walaupun kita ketahui bahwa hampir 80% kasus ini terdeteksi pada usia muda, dengan perdarahan pervaginam yang paling ada dengan tipe serus karsinoma dan tipe karsinoma, dan ini menyebabkan terjadinya kan daripada mortalitas. Slide, Pak. Suaranya hilang lagi. Maaf Prof, ini akhirnya saya join lewat HP Prof. Kayaknya Ya, ya. bermasalah laptopnya Prof, minta maaf sekali. Ya, boleh saja saya lanjut Prof, maaf lewat HP akhirnya. Oke, silakan dokter Irma. Kita kembali yang ke slide kedua Mbak. Ya, yang slide kedua Mbak. Ini PowerPoint yang terbaru ya Mbak ya. Ya, baik. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa ada terdapat kasus baru, 417.000 kasus baru berdasarkan gelobokan baru pada tahun 2020. Kemudian kita lihat bahwa ada sekitar mortalitasnya cenderung meningkat, dan 60.000 kasusnya di United States atau di Amerika itu sekitar 77% itu dari seluruh kanker pada wanita. Nah, kita ketahui bahwa keempat kasus kanker ginekologi setelah payudara, kolorektal, dan juga pada paru, yaitu adalah kanker endometrium. Pada kasus-kasus pada negara yang berkembang, kita tahu bahwa sekitar 15-20 per 100.000 wanita per tahunnya. Dan pada negara berkembang, hal ini berhubungan dengan peningkatan pada gaya hidup dan juga obesitas. Dan median umurnya yang terdapat yang kita ketahui adalah 60 tahun, dan hanya 5% yang terjadi pada usia 40 tahun ke bawah. Dan ini mungkin yang akan kita bahas pada kasus hari ini karena kanker endometrium pada usia muda. Slide, Mbak. Nah, untuk patogenesis sendiri kita tahu bahwa sekitar 90% kasus daripada kanker endometrium itu didiagnosis pada usia lebih daripada 80 tahun seperti tadi saya jelaskan, 14% pada usia premenopausal ya, dan 4% itu didiagnosis pada usia kurang dari 40 tahun ya. Dan kita tahu bahwa 67% yang didiagnosis itu dia terdiagnosis pada stadium dini yang terbatas pada uterus. Dan hal ini berhubungan dengan terapi pada kanker endometrium yang usia pada
pada stadium dini. Nah, terapi standar pada kasus ini adalah dengan pengangkatan uterus dan kandung telur dan pengangkatan lymph node assessment dengan untuk penatalasan pada stadium dini. Tetapi bagaimana pada fertility sparing pada usia muda? Ini menjadi perdebatan karena kita ketahui bahwa kita bicara mengenai cancer, hubungannya dengan progresivitas dan lain-lain. Ya, tapi tentu saja dengan masalah pada usia muda, hubungan dengan fertilitas ini harus kita pikirkan untuk kedepannya untuk masa depan pasien ini. Nah, kita ketahui bahwa untuk patogenesis kanker endometrium ini ada dengan hiperestrogen. Ya, jadi awalnya terjadinya hiperplasia endometrium dengan adanya proliferatif daripada lesionnya, dan awalnya dengan atipikal daripada sitologi ini dari benign menjadi atipikal dan menjadi bisa saja menjadi progres menjadi kanker endometrium. Masalah lain adalah adanya masalah metabolic syndrome. Ya, sekitar 38,4% ini berhubungan dengan diabetes dan BMI yang cukup tinggi. Dan secara genetik 5% itu pasien-pasien dengan kanker endometrium terjadi sekitar 10-20% akan berubah menjadi malignansi. Ya, dan kita tahu bahwa hubungan dengan kanker endometrium adalah Lynch syndrome. Lynch syndrome ini yang berhubungan dengan hereditary non-polyposis colorectal cancer dan 60%-nya beresiko. Dan ini terdapat akibat daripada early menarche, ya, kemudian terjadinya nulliparity atau tidak pernah memiliki anak, kemudian short term contraception atau tidak memakai kontrasepsi atau faktor-faktor risiko lainnya. Slide. Ya, kemudian kalau kita bicara mengenai faktor risiko untuk kasus-kasus kanker endometrium, yang kita ketahui bahwa yang paling resiko utamanya adalah obesitas, ya. Jadi obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko yang cukup tinggi, yang kita ketahui bahwa aromatase pada lemak itu dia mengkonvert menjadi androgen menjadi estrogen, dan risiko ini tiga kali lipat tingginya dan meningkat sekitar 60% per 5 kg per meter kuadrat secara BMI-nya. Dan risiko lainnya yaitu dengan adanya metabolic syndrome, yaitu kita ketahui dengan pasien-pasien dengan kanker endometrium datang dengan hipertensi ataupun juga dengan diabetes mellitus, ya. Kemudian hiperinsulinemia dan juga adanya high IGF-1 stimulate yang berhubungan dengan profilasi daripada endometrium. Yang berikutnya adalah faktor risiko lain yaitu dengan adanya estrogen terapi tanpa progestin. Ya, ini meningkatkan risiko sekitar 2-10 kali pada pasien-pasien dengan postmenopausal woman, dan ini tergantung daripada dosis dan durasinya. Ya, berikutnya lagi masalah reproduksi. Ya, pasien-pasien yang datang dengan kita biasanya tuh yang tidak memiliki anak atau nulliparity atau belum pernah memiliki anak. Kemudian early menarche atau awal lebih dini pada saat menstruasi, dan juga menopause yang cenderung agak lama, dan paparan untuk estrogen. Slide. Nah, resiko lainnya yaitu ini mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu BMI yang cukup tinggi, kita ketahui, kemudian menarche yang kurang dari 12 tahun, artinya lebih cepat mengalami menarche, kemudian menopause yang lebih daripada 55 tahun, kemudian nullipara, pasien-pasien dengan infertility, kemudian penggunaan estrogen yang jangka panjang, kemudian penggunaan tamoxifen ini juga harus kita waspadai karena kemungkinan besar ini bisa menjadi faktor risiko untuk kedepannya menjadi kanker endometrium. Kemudian pasien-pasien, tadi saya sudah ulangi lagi bahwa pasien-pasien dengan Lynch syndrome atau HNPCC ini yang harus kita waspadai. Kemudian pasien-pasien dengan keluarganya ada risiko kanker endometrium sebelumnya, atau pasien-pasien dengan keluarganya ada kanker payudara dan juga kanker ovarium. Ya, ini mungkin harus kita waspadai, dan pasien-pasien yang dengan PCOS, ya, ini kedepannya bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya kanker endometrium sampai bahkan 4 kali. Slide. Nah, mungkin ini saya jelaskan sedikit mengenai tipe
pada endometrial cancer ya, ada tipe yang kita ketahui ada tipe 1 endometrioid ya, kemudian ada tipe 2 non endometrioid. Kalau tipe 1 yang kita ketahui bahwa ini merupakan suatu estrogen dependent ya, lebih daripada 70% kasus yang kita temukan pada saat kita melakukan terapi atau kita dapatkan kasus-kasus seperti ini, dan ini perkembangannya dari hiperestrogen dan biasanya diferensiasinya itu diferensiasi 1 dan 2. Ya, jadi grade 1 sampai 2. Kemudian mutasinya bisa berasal dari PTEN, kemudian KIRAS dan yang bisa terbaca di sini. Dan tipe ini cukup prognosisnya bagus dan responnya sangat bagus terhadap terapi hormonal. Dan seringnya didapatkan pada usia perimenopause. Kemudian tipe 2 yang tipe non-endometrioid yang kita bisa lihat bahwa ini estrogen independent, artinya tidak berhubungan dengan hormonal. Dan ini yang lebih jelek biasanya prognosisnya. Kemudian dia subtipenya itu tipe serous, kemudian clear cell atau karsinoma sarcoma. Ya, dan ini biasanya paling sering ditemukan pada orang usia tua. Slide. Ya, ini histologinya yang kita bisa lihat bahwa histologi persentasenya pada tipe 1 yang 85% yang kita sering ketemukan dengan estrogen reseptornya positif kalau kita lakukan pemeriksaan. Kalau tipe 2 yang hanya 15% dari kasus yang kita temukan, dan biasanya kalau kita periksakan estrogen reseptornya negatif. Ya, kalau kita lihat di sini hampir sama dengan slide sebelumnya, dan secara clinical feature-nya itu biasa kita dapatkan pada stadium dini, perkembangannya lambat, kemudian prognosinya bagus dengan rekurensi di daerah lokal. Berbeda dengan tipe 2 kita lihat biasanya kita dapatkan pada stadium lanjut, perkembangannya lebih cepat dengan prognosis yang buruk, serta biasanya ada rekurensi di abdominal dan rekurensi di node-nya, lymph node-nya. Ya, slide. Nah, mungkin kalau sedikit mungkin saya menjelaskan tentang simptomnya buat teman-teman SPOG, bahwa seringnya karena kita sering temukan pada usia dini karena pada kasus dini ini sudah menimbulkan gejala yang signifikan. Ya, yang paling sering kita dapatkan adalah perdarahan pervaginam ya. Jadi pada perdarahan pervaginam itu biasanya kita temukan pada kasus-kasus kanker endometrium ya. Keluhan yang lain yaitu adanya discharge ya. Jadi beberapa kasus kita dapatkan bahwa perdarahan pervaginam bukan discharge itu bukan berupa perdarahan pervaginam saja, tapi biasanya bisa cairan berwarna pink, bukan perdarahan. Kemudian keluhan yang lain yang sering kita dapatkan adalah pain atau nyeri, kemudian massa yang kita bisa palpasi di bagian abdomen, tapi ini biasanya jarang karena biasanya perutnya sudah besar. Pada seperti itu, biasanya sudah bertahun-tahun dan kronis. Berikutnya ada lymph node enlargement pada USG ataupun pada MRI atau CT scan. Ya, slide. Nah, ini supporting examination yaitu pemeriksaan supporting examination yang kita bisa lihat pada saat kita melakukan pemeriksaan, yaitu biasa dari hasil USG kita bisa lihat bahwa adanya masalah dari kavomuterinya dengan flow-nya biasanya yang meningkat, kemudian biasanya herediter daripada proliferasinya itu biasanya kita bisa lihat bahwa ada penebalan daripada dinding rahim yang biasanya yang irregular. Kemudian pada MRI, sebenarnya MRI ini adalah suatu alat yang paling akurat ya untuk menentukan pada stadium pada kanker endometrium ini. Ya, jadi pemeriksaan preoperatif sangat penting untuk menentukan pasien ini ke arah kanker endometrium dan untuk penatasan ke depannya. Slide. Ya, mungkin diagnosisnya tadi saya jelaskan sedikit bahwa tentunya dari perdarahan vagina, kemudian kita lakukan dengan biopsi, kemudian dengan histeroskopi ya, histeroskopi kita bisa lakukan, sensitivitasnya cukup bagus ya, sekitar 90-92% dan spesifitasnya sekitar 100% dibandingkan dengan DNC ataupun dengan PPL biopsi. Kemudian pemeriksaan yang lain bisa dengan diagnostik itu bisa dengan imaging, dengan MRI tadi saya sudah jelaskan, ataupun dengan USG transvaginal sebenarnya cukup. Tumor marker sebenarnya ini jarang kita lakukan, tapi bisa kita menilai untuk evaluasi, biasanya pada kasus-kasus yang lanjut, pada contohnya dengan CA125 bisa kita lakukan.
Nah, untuk genetic testing sendiri ini bisa kita lakukan ya untuk screening atau kalau kita mau melakukan preservasi pada pasien-pasien dengan kanker endometrium. Jadi pilihannya ini sudah sangat maju untuk genetic testing. Kalau zaman dulu mungkin untuk preservasi kita cuma melihat stadium, kemudian tipe histopatologinya cukup endometrioid, tetapi semakin ke sini kita bisa melakukan pemeriksaan genetic testing untuk melihat apakah pasien-pasien dengan kanker endometrium yang usia muda ini bisa kita lakukan preservasi untuk fertilitas daripada preservasi daripada fertilitas untuk kanker endometrium ini. Ya, slide. Ya, mungkin untuk sementara itu saja. Nanti dilanjutkan oleh Dr. Dino untuk masalah preservasi pada pasien-pasien kanker endometrium usia muda. Ya, ya. Terima kasih Prof. Dok, maaf tadi agak Ya, terima kasih Dokter Irma. Dilanjut Dokter Dino. Silakan Dokter Dino Rinaldi. Ya, makasih Prof. Sebentar, Prof. Gimana Dokter Dino? Apakah terlihat di Belum, share belum screen-nya? dong. Eh, Belum sorry, terlihat. ini ya, bentar. Terlihat, Bro? Dokter Dewi ada lihat? Belum terlihat, Prof. Dokter Izin, Dino. ya izin Prof. Dokter belum terlihat. Belum terlihat.
terlihat, Bro? Terlihat Oke. dan suaranya jelas, Mohon Dok. maaf, Silakan, ya. Dok. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Prof. Tatit, eh, Dr. Irma, Dr. Dewi. Jadi saya diminta untuk membawakan tentang fertility sparing pada kanker endometrium. Ya, mungkin Dr. Irma sudah menjelaskan tentang panjang lebar ya tadi. Jadi seperti kita ketahui bahwa kejadian kanker endometrium ini merupakan nomor 3 terbanyak setelah kanker serviks dan kanker ovarium ya. Tetapi memang penderitanya sesuai teori itu mayoritas itu pada usia dekade 5 dan 6 sebetulnya. Jadi sangat sedikit persentasenya yang kita dapatkan pada usia muda. Kalau di kepustakaan hanya kisaran 2 sampai 6% saja sebetulnya persentase yang usia muda. Kita telah ketahui bersama bahwa terapi standar sebenarnya adalah HTSOB, tetapi ini jadi problematik jika kita ketemu pasien yang usia muda, yang belum punya anak atau memang masih menginginkan anak. Tentu opsinya pada pasien-pasien ini adalah fertility sparing. Nah, fertility sparing ini bukannya tanpa resiko ya. Ada beberapa resiko yang mungkin bisa yang akan kita temui jika kita memutuskan pada pasien usia muda dengan kanker endometrium kita melakukan fertility sparing. Yang pertama, resiko terjadinya diseminasi tumor ekstrauterin, kemudian dapat terjadi sinkronus tumor pada ovarian cancer yang angkanya cukup besar ternyata dikatakan itu hingga mencapai 25%. Kemudian tak lupa bisa terjadi Lynch syndrome juga ya. Memang angkanya tidak besar tetapi hal-hal yang kondisi-kondisi tertentu yang kira-kira akan mengarah ke Lynch syndrome itu tetap kita harus perhitungkan. Fertility sparing pada kanker endometrium tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tumornya grade diferensiasi baik atau grade 1, kemudian tumor terbatas pada kavum uteri saja, sedangkan penderita itu harus dalam usia reproduksi yang belum punya anak atau memang menginginkan kehamilan lagi. Dan yang sangat penting pada kandidat pasien kanker endometrium yang menginginkan fertility sparing bahwa pasien itu harus benar-benar mengerti bahwa treatment option fertility sparing ini adalah bukan merupakan terapi standar dan memang ada risiko untuk mengambil jalur fertility sparing ini. Jadi kita harus jelaskan sejelas-jelasnya kepada penderita mengenai risiko terutama. Yang berikut adalah opsi fertility sparing itu tentu pilihan utamanya adalah hormonal terapi ya. Dalam hal ini adalah progesteron terapi. Opsi lain adalah misalnya contohnya pemberian GnRH agonis. Beberapa literatur juga mengatakan bahwa reseksi endometrium itu bisa merupakan suatu pilihan walaupun belum didukung oleh basis yang kuat dan sahih. Nah, mengenai progestin terapi itu ada beberapa yang kita kenal. Yang pertama oral terapi itu bisa menggunakan magestrol asetat, medroksiprogesteron asetat, dan sifatnya kalau kita memutuskan untuk menggunakan oral progesteron itu harus merupakan suatu
eh, sifatnya continuous pemberiannya, jadi tidak siklik ya. Kemudian complete response setelah pemberian progesteron terapi tablet itu pada bulan ke-12 kira-kira 65%. Pilihan lainnya tentu yang seperti kita kenal ya dengan levonorgestrel intrauterine system, kita kenal dengan Mirena ya, di mana respon rate-nya lebih besar, itu ada yang mengatakan mendekati 100% bahkan. Beberapa literatur, beberapa ahli juga mengajukan mempropose bahwa penggunaan levonorgestrel IUD itu dikombinasi dengan pemberian progesteron oral. Nah, bagaimana untuk follow up ya? Setelah inisiasi awal pemberian terapi progesteron, kita harus melakukan biopsi endometrium 3 bulan setelahnya. Pasien yang telah mencapai respons komplit, biopsi kita ulang 3 bulan kemudian. Jika 2 kali biopsi per 3 bulan berturut-turut negatif, pasien kita beri opsi bisa segera hamil, atau jika dia tidak bersedia atau belum bersedia hamil dalam jangka waktu dekat, maka IUD progesteron tetap kita tinggalkan di dalam uterus. Kemudian jika terjadi resistensi atau progresi penyakit pada bulan ke-9 sampai ke-12, itu harus kita komunikasikan dengan pasien. Jadi pada evaluasi bulan ke-9 dan kita sudah mulai ancang-ancang tuh. Biasanya jika persistensi endometrial cancer atau hiperplasia endometrium pada bulan ke-9 kita temukan, itu sepertinya dia tidak akan mencapai remisi di bulan ke-12. Jadi harus kita propose untuk melakukan HTSOB pada pasien-pasien yang kalau kita temukan hal yang seperti ini. Beberapa literatur menyarankan untuk melakukan reseksi endometrium pada kasus-kasus tertentu. Jadi misalnya kita sudah menggunakan preparat hormon estrogen baik oral atau berbentuk IUD, kita beberapa literatur menyarankan untuk melakukan reseksi endometrium. Kalau dulu kita kenal ada istilah ablasi endometrium, mungkin kalau reseksi itu sifatnya lebih dalam lagi. Pada kasus yang non-responder, jika kita gagal dengan terapi hormonal agent, progesteron, beberapa ahli juga menyarankan tetap kita kombinasi dengan hormonal progesteron juga ya. Tetapi memang tindakan ini belum didukung oleh evidence base yang kuat ya. Dan juga kita ketahui bahwa tindakan reseksi endometrium merupakan tindakan invasif yang tentu ada kemungkinan spill tumor ke dalam rongga perut. Nah, pasien dengan Lynch syndrome, jadi kita di literatur dikatakan terapi adalah HTSOB dengan limfadenektomi jika terdiagnosis. Sebagian menganggap Lynch syndrome merupakan kontraindikasi untuk dilakukan fertility sparing. Nah, kalau ada beberapa prediktor keberhasilan terapi fertility sparing pada penderita endometrial cancer. Jadi kalau kita lihat klasifikasi molekuler, pasien dengan pol mutasi memiliki prediksi respons yang baik, sedangkan dengan P53 abnormal memiliki respons yang buruk. Mutasi gen P10 meramalkan respons yang buruk. Nah, bagaimana dengan IHK? Ternyata ekspresi progesteron reseptor yang tinggi sebelum terapi itu meramalkan respons yang baik. Sedangkan penurunan ekspresi PR selama terapi menunjukkan respon yang terbaik, respons yang baik terhadap terapi. Nah, bagaimana dengan ekspresi estrogen reseptor? Nilai awal ER itu tidak berkorelasi dengan outcome pengobatan, sedangkan nilai ER yang rendah setelah respon komplit akan meramalkan terjadinya relapse penyakit setelah dicapai remisi.
Mohon maaf ini agak panjang. Ini adalah saya ambil beberapa yang penting saja. Rekomendasi ESGO, mohon maaf salah tulis, 2023. Jadi pendekatan sebelum kita memutuskan terapi fertility sparing pada endometrial cancer, kita harus wajib melakukan pendekatannya melalui tim yang multidisiplin ya. Mungkin kita perlu orang FAIR, patologi dan radiologis ya. Karena kalau kans untuk kehamilannya rendah ya tentu kita harus mempertimbangkan lagi ya. Misalnya usia udah tua, kans kehamilan rendah, tentu kita harus mempertimbangkan untuk ada opsi untuk tidak memilih itu gitu. Maksudnya fertility sparing. Nah, didukung oleh beberapa penelitian, ternyata bahwa BMI itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan terapi. Jadi pasien-pasien yang kita lakukan pendekatan fertility sparing itu perlu sekali untuk mencapai BMI yang ideal. Disarankan untuk second opinion, ternyata dengan ahli patologi kita tidak hanya berpegang kepada hasil satu ekspertise dari satu patologis, tapi disarankan untuk melakukan konsultasi atau second opinion dengan patologis yang lain. Kemudian ya ini merupakan syarat-syarat untuk dilakukannya fertility sparing option ya grade 1, kemudian tanpa invasi miometrium. Nah, dikatakan bahwa hysteroscopic guided biopsy itu merupakan metode yang lebih bisa diterima dibandingkan biopsi random atau blind biopsy. Oke, nah MRI atau CT scan direkomendasikan untuk melihat nodal disease, kemudian distant metastasis. Ya. Gonadotropin releasing hormone analog tidak direkomendasikan untuk first line treatment karena treatment utamanya tentu progesteron terapi. Nah, ini adalah beberapa dosis yang direkomendasikan kalau kita memutuskan untuk menggunakan megestrol asetat, itu dosisnya 160 sampai 320 mg per hari. Kalau kita menggunakan MPA itu dosisnya 400 sampai 600. Cuma yang jadi masalah ini obat agak susah mencarinya gitu. Saya cari bahwa megestrol itu nama dagangnya terasetat, MPA itu Provera, cuma carinya agak susah. Dikatakan juga bahwa jika kita menggunakan kombinasi levonorgestrel IUD dikombinasikan dengan oral progesteron itu akan memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan jika kita menggunakan agent progesteron tunggal saja. Mengenai durasi pengobatan itu 6 sampai 12 bulan. Kemudian kalau pada bulan ke-6 ada yang mengatakan 9, responnya kita lihat tidak sesuai harapan kita sudah mulai harus woro-woro untuk konseling tindakan HTOSOB ke pasien. Nah, bagaimana pasien yang mengalami respons parsial? Respons parsial itu disarankan untuk melakukan hysteroscopic resection dari endometrium, kemudian digabungkan dengan pemberian agen progesteron oral. Kontrol berat badan, tadi sudah dikatakan selama fertility sparing itu harus kita capai. Jika 2 kali biopsi endometrium menunjukkan suatu complete respon, kemudian kita harus evaluasi 3 bulan lagi ke depan
Kemudian kita rencanakan untuk melakukan opsi fertility sparing. Setelah respon komplit tercapai, maka pasien bisa direncanakan untuk dilakukan disarankan untuk kehamilan dengan segera, di mana ART merupakan metode terpilih, jadi dia tidak dibiarkan hamil dengan sendirinya. Kita ketahui bahwa dengan ART maka kemungkinan bisa hamil lebih cepat gitu. Nah, kalau pasien-pasien yang tidak mencapai complete response atau pasien-pasien yang mengalami partial response, tentunya kita tetap berpegang pada pengobatan definitif. Memang definitifnya kanker endometrium adalah HTSOB. Kemudian pasien-pasien yang memiliki keinginan kuat untuk tetap mempertahankan fertilitasnya bisa pada yang tidak mencapai complete respon itu kita harus diskusikan lagi dengan kolega-kolega yang merupakan tim multidisiplin. Nah, pasien-pasien yang telah hamil yang mengalami complete response, mereka tetap kita lakukan pengobatan definitif yaitu berupa HTSOB ya. Nah, ini tentang estrogen dan progesteron reseptor estrogen dan ekspresi reseptor estrogen dan progesteron merupakan mempunyai nilai prediktif untuk keberhasilan terapi ya. PR dan ER yang negatif bukan merupakan dan ini penting, bukan merupakan kontraindikasi untuk opsi fertility sparing. Nah, ini adalah beberapa molekular profiling dari early onset endometrial carcinoma yang berkorelasi dengan respon terhadap terapi ya. Ini kita bisa lihat, cuma masalahnya apakah kita bisa periksa ini atau tidak. Memang selama ini kita yang kita kerjakan ya mungkin tidak ideal ya. Tapi apakah di era sekarang dengan jaminan kesehatan yang seperti ini kita bisa mengimplementasikan hal ini, saya kira juga sulit ya. Nah, ini sebagai sebagai summary mungkin ya, sebagai summary kemudian setelah kita pasien terdiagnosis endometrial cancer pada usia muda dan memang dia desire untuk mempertahankan fertilitas, langkah pertama tentu kita melakukan konsultasi dengan kolaborasi dengan sejawat lain yang berkepentingan. Kemudian kita lakukan progesteron terapi, ada baiknya juga dikombinasi dengan IUD, levonorgestrel. Kemudian setelah itu kita evaluasi 3 bulan, pada bulan ke-6 atau ada yang mengatakan bulan ke-9 kita lihat apakah tercapai complete respon atau tidak. Kalau di akhir bulan ke-12 terjadi complete respon, maka kita bisa menganjurkan untuk dia memulai program kehamilannya. Kalau tidak, ada beberapa opsi lagi ya. Tadi juga sempat disinggung bahwa misalnya bulan ke-9 juga tidak tercapai complete respon, kita sudah harus woro-woro untuk HTSOB. Mohon maaf kalau kepanjangan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dino dan Dr. Irma Safitri. Ada satu pertanyaan dari audiens. Apakah sebaiknya fertility sparing option pada CA endometrium ini dilakukan pada center-center yang memiliki fasilitas IVF, mengingat sebaiknya pasien segera hamil? Monggo ditanggapi oleh Dr. Irma maupun Dr. Dino.
Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dino bahwa pasien-pasien yang memang merencanakan untuk melakukan preservasi fertility dan ingin merencanakan kehamilan, memang sebaiknya memang dianjurkan untuk menggunakan atau memprogram kehamilan dengan kehamilan bantuan kehamilan. Jadi dengan IVF. Jadi memang tidak disarankan untuk hamil secara alami karena kita tahu bahwa terapi definitif sebenarnya untuk kanker endometrium ini adalah bukan untuk dipreservasi tetapi pengangkatan daripada endometrium ini. Tapi kalau pasien menginginkan sebaiknya memang dalam setelah dilakukan terapi 3 sampai 6 bulan, kemudian setelah tadi dikatakan Dr. Dino bahwa terapinya itu complete response, kemudian setelah itu dianjurkan untuk hamil dalam waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan pada 6 sampai 9 bulan dari pada saat complete response ini. Dan waktu 6 sampai 9 bulan ini kita harapkan sebenarnya tidak dalam kehamilan yang secara alami karena kita harapkan bahwa kehamilan ini bisa cepat terjadi. Dan pada saat setelah kehamilan terjadi dengan dengan persalinan kehamilan bantuan dengan IVF ini setelah terjadi kehamilan, setelah itu lahir, disarankan untuk tetap melanjutkan terapi definitif yaitu dengan melakukan histerektomi untuk pengangkatan ini. Jadi betul Prof tadi disarankan kalau pasien-pasien yang ingin melakukan konservatif atau preservasi sebaiknya memang di pusat-pusat tempat rumah sakit yang memang memiliki IVF gitu. Mungkin begitu Prof dari saya. Mungkin dari Dr. Dino ada tambahan. Terima kasih Prof. Dr. Dino. Terima kasih Prof. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya sih isunya bukan ada IVF atau tidak gitu. Isunya itu kita bisa memilih dengan benar apakah itu nanti klinis, radiologis, patologis, molekuler dan sebagainya. Yang bisa kita isunya adalah bagaimana kita memilih subgrup pasien dengan endometrial cancer yang layak untuk ditawarkan opsi fertility sparing. Jadi kalau masalah IVF ya misalnya di Lampung belum ada, ya itu tidak menjadi kendala sebetulnya sih. Sebetulnya kan kita, untuk program kehamilan tidak harus diadakan di Lampung juga, misalnya IVF bisa kita refer ke tempat lain. Jadi isunya sebetulnya bukan IVF atau tidak, kemampuan center IVF-nya bisa atau tidak, tetapi mampu nggak kita memilah gitu klinis sampai ke molekuler untuk pasien-pasien seperti ini. Dan itu perlu kita infokan juga ke pasien kalau kita tidak sanggup memilahnya sampai tingkatan molekuler dari imunohistokimia dan sebagainya yang memerlukan biaya, mungkin histeroskopi aja tidak semua tempat punya seperti itu. Jadi memang hal-hal itu kita harus highlight ke pasien, jangan sampai dia ekspektasinya terlalu tinggi sedangkan kita memiliki sumber daya yang terbatas. Terima kasih. Berarti untuk pasien murni BPJS langsung tertutup ya dok ya? Iya, iya siap Prof. Karena dipilah-pilah itu yang kriteria ya udah Berat masuk Prof. duluan ya Prof. Iya dok ya. Pemeriksaan genetiknya berat Prof. Iya iya. Ada satu lagi pertanyaan ini. Saya kira tadi pertanyaan tadi cukup menjawab ya. Karena bisa saja terapinya awalnya di center yang belum ada IVF, tapi begitu complete respon langsung dirujuk ke mana ke center yang ada IVF-nya dengan pemberitahuan yang terlebih dahulu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Inayatul Rifai, Dr. Inayatul Rifai. Mengapa kanker endometrium pada fertility sparing bisa diterapi dengan progesteron saja tanpa kemoterapi? Progesteron bisa menggantikan kemoterapi? Tanda tanya. Monggo silakan. Ya, boleh Dok. Ya. Jadi untuk preservasi, judulnya saja preservasi artinya kita berusaha untuk melindungi daripada organ
fertilitasnya itu uterus dan ovarium. Kita tahu dengan pemberian kemoterapi itu dia bisa merusak sel-sel yang seperti kita tahu ovarium pun juga merupakan suatu sel yang membelah setiap waktunya. Jadi dengan pemberian kemoterapi bisa merusak ovarium itu sendiri. Jadi memang tidak untuk preservasi ini memang pemberiannya itu adalah dengan pemberian progestin ataupun dengan progestin. Jadi pemberian kemoterapi untuk preservasi ini memang tidak disarankan karena tadi saya katakan bahwa bisa merusak sel-sel terutama untuk ovarium itu sendiri dan juga untuk uterus. Jadi pada saat kita berikan kemoterapi rusak ovarium dan juga uterus dan endometrium juga bisa rusak. Jadi memang dia membunuh sel kanker tetapi juga membunuh sel yang sehat itu yang pada sebenarnya kita butuhkan untuk fertilitas pasien ini. Mungkin itu saja Prof dari saya. Ya. Monggo, tambahan Dokter Dino. Oh ya, terima kasih. Jadi salah satu teori terjadinya kanker endometrium itu kan unopposed estrogen. Jadi seseorang wanita terekspos dengan estrogen tanpa ada opposite-nya, ya, progesteron. Kita tahu juga bahwa kanker endometrium itu ada dua subgrup. Tipe pertama itu yang patogenesisnya terkait dengan estrogen, rangsangan estrogen, sedangkan tipe yang kedua yang tidak terkait dengan estrogen. Jadi kita tahu juga bahwa progesteron adalah lawan dari estrogen. Atas dasar itulah mengapa terapi yang diberikan adalah progesteron. Tetapi di literatur kan juga dibilang kalau dia yang tipe 2 mungkin non-responder, dia bisa ada risiko seperti itu. Saya kira itu aja, Prof. Makasih. Ya, jadi memang masih pada tempatnya dilakukan hormonal terapi ya. Tidak harus kemoterapi karena tujuan utamanya nanti seperti yang disampaikan tadi ada unopposed estrogen dan harapannya bisa hamil gitu ya. Ya, ini belum ada pertanyaan. Bagaimana kalau itu dong? Sebelum ada proses terapi, pasien menginginkan kehamilan, usianya sudah mepet gitu, pasien dilakukan itu apa? Preservasi ovarium zigot duluan gitu. Gimana dok? Begitu diketahui respon komplit, langsung dirujuk untuk tanam zigotnya. Maksudnya bagaimana, Prof? Usia lebih tua gitu maksudnya? Jadi pada saat dia terdeteksi terdeteksi si endometrium rencana konservatif. Ya, jadi sambil terapi konservatif ini si orang tuanya itu sudah preservasi untuk bayi tabung IVF dengan membentuk zigot duluan, terus kemudian dipreservasi sehingga pada saat setelah selesai hormonal terapi dan respon komplit, tidak nunggu lama lagi, langsung zigotnya sudah ada untuk ditanam, gitu dok. Jadi waktunya nggak lama-lama lagi nunggu keberhasilan membentuk zigot baru ditanam gitu. Eh, ya, saya juga tidak punya latar aspek teoritisnya saya juga tidak paham, Prof. Tetapi ya secara teori kalau logika saya sih mungkin saja ya, Prof. Bisa saja seperti itu. Ya, ya. Termasuk juga kalau gagal kan bisa jadi untuk surrogate mother kan kita bisa pinjam Iya. rahim. Gimana Dokter Irma? Ya, itu tadi saya juga pikir, Prof. Mungkin ya tentu saja mungkin untuk preservasi bisa, kemudian tadi sudah diambil sikutnya, tapi kalau setelah walaupun sudah ada, tapi setelah
pemberian terapi hormonal tapi tidak responsnya dengan baik atau partial respons, ya mungkin tetap tidak akan bisa ditanam ke rahim si ibu itu sendiri. Jadi memang harus ada pilihan yang lain, yang mana di negara kita itu belum untuk surrogate mother itu belum bisa ya Prof ya, maksudnya belum boleh. Jadi mungkin bisa-bisa saja dia preservasi, dia mengambil untuk dilakukan zigotnya, tetapi tetap harus dengan dengan terapinya, dengan responnya itu yang bagus. Tapi kalau dengan mungkin partial respon, mungkin tetap tidak bisa ditanam kalau pada rahim yang masih belum sehat. Gitu mungkin Prof. Ya, untuk menghindari kalau gagal kan di TAH BSO atau TAH saja. Tergantung usianya Prof. Kalau Nah, dari beberapa literatur itu kurang karena dari kalau di 40 TAH tahun. BSO dia sudah punya itunya. Ya, kalau ada referensi itu mengatakan kalau kurang dari 40 tahun untuk tipe yang endometrioid itu masih ada kemungkinan untuk dipreservasi Prof, untuk ovariumnya. Iya, ovariumnya ya. Oke, terima kasih. Saya lihat belum ada Q&A lagi. Dan ini sudah 1 jam 10 menit, saya kira cukup. Terima kasih Dr. Irma, Dr. Dino. Saya kembalikan ke Dr. Devita Nilasari. Monggo silakan, Dr. Terima kasih Prof. Tatit dan Dr. Tovan serta narasumber kita sore hari ini yaitu Dr. Ima dan Dr. Dr. Dino untuk diskusi yang sangat bermanfaat mengenai manajemen kanker endometrium pada usia muda. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Tidak terasa saat ini kita di seri 205. Terima kasih kepada dokter spesialis ginekologi dan dokter Objin yang ikut serta dalam acara hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka hobi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Asfogi selanjutnya yaitu seri ke-206 karena akan mengupas topik yang tak kalah menarik yaitu mengenai manajemen kanker vulva atau vagina pada usia muda. Akhir kata, mewakili panitia kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini yaitu di bulan Ramadan ke 1447 Hijriah. Semoga bulan yang suci ini membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat ukhuwah kita. Amin. Tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tati, Nuhun, Dr. Prof. Irma, Dr. Billy. Terima kasih banyak.